beberapa jam terakhir, langit Timur Tengah tidak pernah benar-benar tenang. Sirene berbunyi, rudal melintas, intersepsi terjadi, tapi tidak semuanya berhasil. Ini bukan lagi ketegangan biasa. Ini sudah berubah. Dan pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah perang akan terjadi, tapi seberapa jauh ini akan berkembang sebelum semuanya terlambat. Dalam beberapa jam terakhir, serangan terus berlangsung. Bukan satu kali, bukan dua kali, tapi berulang dalam gelombang. Iran kembali meluncurkan rudal ke berbagai wilayah Israel, menyebabkan kerusakan dan korban luka. Ini bukan insiden tunggal, ini adalah pola. Dalam 24 jam terakhir saja, beberapa gelombang serangan terdeteksi. Sirene berbunyi berkali-kali. Intersepsi dilakukan berulang. Sebagian berhasil dihentikan, sebagian tidak. Dalam satu malam, serangan bisa terjadi lebih dari 5 kali. Di lokasi yang berbeda. Ini bukan lagi serangan balasan. Ini adalah tekanan yang terus dijaga. Iran tampaknya tidak berusaha menghancurkan dalam satu pukulan. Mereka melakukan sesuatu yang berbeda, menekan, menguras, menguji batas. Beberapa analis menilai ritme serangan ini sengaja dipertahankan untuk melihat sejauh mana sistem pertahanan Israel mampu bertahan. Dan disinilah situasi berubah, bukan hanya karena serangan itu terjadi, tapi karena serangan itu tidak pernah benar-benar berhenti. Dalam beberapa hari terakhir, gelombang rudal terus diluncurkan. Target mencakup wilayah sipil dan titik strategis. Intensitas tidak menurun. Bahkan laporan menunjukkan penggunaan munisi yang lebih kompleks, termasuk sistem serangan berlapis. Artinya, jelas, ini bukan fase mereda. Ini adalah fase tekanan maksimum. Dan di titik ini, pertanyaan mulai berubah. Jika serangan terus berlanjut seperti ini, berapa lama sistem pertahanan bisa bertahan? Di sisi lain, muncul narasi berbeda. Negosiasi disebut mulai terbuka. Konflik disebut mendekati akhir. Tapi ada satu masalah besar. Iran menyatakan tidak ada negosiasi. Dalam geopolitik, pernyataan seperti ini bukan sekadar kata-kata. Ini adalah pesan strategis. Iran menolak duduk di meja perundingan selama tekanan militer masih berlangsung. Sementara itu, Amerika Serikat justru meningkatkan kehadiran militernya di kawasan, terutama di jalur vital seperti Selat Hormuz. Ini menciptakan paradoks. Di satu sisi, diplomasi. Di sisi lain, eskalasi. Dan dunia mulai bertanya, ini benar negosiasi? Atau hanya tekanan dengan cara lain? Iran tidak bergerak tanpa alasan. Puluhan tahun sanksi ekonomi, tekanan politik, dan isolasi internasional membentuk satu hal, doktrin bertahan. Tapi sekarang, itu berubah menjadi doktrin membalas. Tuntutan Iran jelas, pencabutan sanksi, pengakuan hak nuklir, dan pengurangan pengaruh militer Barat. Bagi Barat, ini berlebihan. Bagi Iran, ini dasar. Dan di titik ini, Iran tidak lagi hanya bertahan. Mereka mulai menekan balik. Ini bukan lagi perang konvensional. Ini adalah perang modern. Rudal, balistik, drone swarm, serangan multi-arah. Iran meningkatkan bukan hanya jumlah serangan, tapi juga kompleksitasnya. Sementara itu, pertahanan Israel tetap aktif. Sistem seperti Iron Dome bekerja tanpa henti. Tapi, tidak ada sistem yang sempurna.
Dalam teori militer, tidak ada pertahanan yang tak bisa ditembus, hanya ada pertahanan yang belum kewalahan. Overload tidak datang tiba-tiba. Gelombang pertama, tertahan. Gelombang kedua, mulai lolos. Gelombang ketiga, mulai mengenai target. Dan ketika tekanan terus berlanjut, yang terkuras bukan hanya sistem tapi juga stok, kapasitas, dan manusia di baliknya. Dan satu celah saja cukup untuk mengubah segalanya. Konflik ini tidak berdiri sendiri. Dampaknya mulai menjalar keluar kawasan. Harga energi meningkat, pasar global bergejolak. Negara-negara seperti India, Filipina, dan Kamboja mulai merasakan dampaknya. Inflasi naik, biaya hidup meningkat, dan di beberapa tempat, tekanan sosial mulai terlihat. Ini bukan lagi konflik regional. Ini mulai menjadi tekanan global. Jika ditarik garis lurus, serangan masih berlangsung. Negosiasi belum jelas. Posisi kedua pihak masih jauh. Iran tidak mundur, Israel tidak berhenti, dan dunia belum berhasil menengahi. Ini bukan akhir. Ini adalah titik kritis, di mana satu keputusan bisa membawa perdamaian atau membuka konflik yang jauh lebih besar. Dan untuk saat ini, langit Timur Tengah masih menyala. Pada akhirnya, ini bukan hanya tentang dua negara. Ini tentang arah dunia dan bagaimana konflik bisa meluas tanpa benar-benar disadari. Hari ini kita melihat eskalasi. Besok bisa jadi dampak yang lebih besar. Jadi, menurut kamu, apakah konflik ini akan mereda atau justru semakin membesar? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan jika kamu ingin analisis seperti ini, jelas, tenang, tanpa sensasi berlebihan, dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Karena di tengah derasnya informasi, kita tidak hanya butuh cepat, kita butuh jelas.